Dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum. Itulah yang terbaik untuk kalian di sisi Tuhan kalian. Kenapa ibu bapak? Begini, kalau dosa terlalu besar itu, maka dengan hukuman seperti tadi mati, itulah tanda dia bertaubat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mau menerima taubat selagi hambanya mau untuk bertaubat. Bukti kalian bertaubat, kalian mau melakukannya. Nah, ini pula kelebihannya Bani Israel itu ibu bapak. Mau dia patuhlah dia waktu itu, sehingga dia terimalah hukuman Allah. Tapi setelah itu mereka tidak diazab lagi di akhirat. Nah kan itu, padahal mereka tadi ini sudah berbuat dosa besarnya, lebih besar daripada membunuh itu ibu bapak, lebih besar daripada berzina, dari apa segala macam dosa, puncak dosa dia lakukan. Kemudian dia taubat, diterima oleh Allah. Orang-orang yang 40.000 tadi itu, insya Allah sekarang sudah di surga. Itu pula kelebihannya. Kenapa? Karena dia menerima dengan sukarela. Kenapa harus dibunuh begitu? Kalau mereka tidak dibunuh, dipanjangkan umurnya, dikhawatirkan nanti dia balik lagi kepada dosa itu, atau datang lagi godaan yang semacam itu, dia lakukanlah, bilang Pak, ya kan? Balik lagi dia. Oleh karena itu diselesaikanlah, diputus mata rantai kejahatannya, ya Pak. Ya, maka dia terima hukuman seperti itu, bunuh diri. Fataba alaikum. Lalu Allah menerima taubat untuk kalian. Allah memberikan taubat kepada kalian. Ibu bapak, kalau sudah diterima oleh Allah taubat, berarti dia diampuni dosanya kan? Jadi yang mati-mati tadi itu sudah masuk surga insya Allah sekarang. Silakan. Kan dalam agama Islam, kita orang Islam ini juga sering ziarah ke ulah antu, nggak benar Ustaz? Kita potong sedikit dulu Bu. Kita jawab itu tidak apa-apa. Karena kita menyinggung tadi. Ibu bapak, sebenarnya menziarahi kuburan adalah suatu anjuran untuk mengingat kematian. Tetapi yang kita lakukan betul-betul ziarah kubur dan ada adab-adabnya. Adab ziarah kubur pertama, ketika kita sampai di situ, assalamualaikum ya ahlal kubur, antumus sabiquna wa nahnu lahikun, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Keselamatan atasmu wahai ahli kubur. Kami memohon kepada Allah kebaikan untuk kami dan untuk kalian semuanya. Kalian itu yang pendahulu, insya Allah kami juga akan menyusul setelah itu, untuk menyadarkan diri. Itu saja. Kemudian kita doakan, Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Terserah ibu bapak. Kalau mau berkirim pahala, baca Al-Fatihah, baca Yasin, silahkan. Karena memang ada pendapat yang mengatakan begitu. Tetapi mengusap-ngusap kuburan itu tidak celah itu. Kemudian apalagi sampai sujud ke sana, kemudian duduk pula dibentangkan tikar, kemudian doa, apalah namanya nih. Itu bukan masjid tuh. Kalau seperti itu harusnya di masjid kita lakukan. Kita datang ke kuburan itu untuk mengingat kematian, bukan untuk memohon, meminta-minta kepada tukang orang dalam kuburan. Yang sesatnya itu kan ada orang memang dia meminta ke kuburan tuh. Walaupun mungkin di mulutnya tidak, tapi dalam hatinya, kok ke kuburan itu betul? Oh, dia orang soleh. Siapa yang menjamin dia soleh? Tahu ibu bapak bahwa seseorang itu betul-betul soleh? Mungkin keluaran dia soleh ke dalam, kecuali para rasul dan para sahabat rasul. Mungkin kalau rasul jelas, nabi jelas, tapi kuburan nabi tidak dibegitukan orang. Nah ini kemudian kata Rasulullah SAW, Allah melaknat Bani Israel. Dia jadikan kuburan para nabinya menjadi masjid. Dia sujud pula di situ. Dan alangkah banyaknya orang yang melakukan itu kita lihat pada hari ini. Jadi ibu, kalau sekedar untuk ziarah kubur boleh saja. Tetapi kan kalau ziarah kubur itu tidak mesti ke Burhanuddin kan. Kuburan di belakang rumah ibu juga boleh. Kalau ada di sekitar kita juga boleh, ya. Yang penting kita datang ke situ, kita mengingat kematian, kemudian kita doakan orang tuh. Ibu, ini untuk sambilan tambahan.
Insya Allah saya biasakan setiap saya lewat di kuburan, saya ucapkan salam seperti tadi, saya doakan orang tuh. Kenapa? Doa orang hidup bermanfaat untuk orang mati. Makanya kita berharap orang menyolatkan kita waktu mati kan. Dan termasuk kalau kita sudah masuk ke liang lahat pun, doa orang hidup masih bermanfaat. Buktinya jadi rukun Jumat. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa orang muslim dan muslimat, mukminin dan mukminat, yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Artinya doa orang hidup berlaku untuk orang mati. Artinya kita berharap nanti kalau kita sudah mati didoakan pula oleh orang. Dan kata Rasulullah, kama tadi nutudan, sebagaimana kamu berbuat memperlakukan orang, kalian akan diperlakukan pula seperti itu. Kalau kita perlakukan orang yang kuburan kaum muslimin yang lewat-lewat kita di depannya itu, kita doakan, ya Allah ampunilah dosa orang-orang yang ada di kuburan ini, lapangkanlah kuburannya, jauhkanlah dia dari siksa api neraka, masukkanlah dia ke dalam surga. Allah nanti akan utus pula orang lewat di kuburan kita, didoakan pula seperti itu. Nah kita, dan sebenarnya tidak mesti pula datang ke kuburan, di sini pun kita doakan, ya Allah ampunilah dosa-dosa orang, sampai insya Allah. Nah gitu. Jadi ibu boleh saja pergi ke kuburan untuk mengingat kematian, tetapi tidak usah pakai ritual-ritual yang aneh-aneh begitu. Sampai duduk pula, dibentangkan sejadah, tikar, kemudian duduk bersimpuh doa segala. Lewat biasa saja, sambil berdiri saja. Karena kuburan itu bukan masjid, pantasnya kita duduk berdoa situ di masjid, bukan di kuburan. Nah, kalaupun kita umpamanya mendoakan ibu bapak kita, tidak mesti di kuburannya, di sini saja, di rumah kita saja, di dalam kamar kita saja, sampai insya Allah kita datang ke situ sekedar untuk mengingat kematian. Suatu saat awak mau di koloma, nah kan itu. Nah, jelas bu. Nah, kemudian selanjutnya, tadi kan Bani Israel tadi sudah terlanjur berbuat dosa besar. Kemudian dimaafkan oleh Allah, diampuni dosanya, dan 40.000 orang sudah terlanjur dibantai. Nampaklah orang yang menjadi sisanya, dia juga tunduk, patuh, menyesali dosa-dosanya. Sudah. Cukup sekian. Melalui Nabi Musa dihentikan oleh Allah, cukup, yang lainnya tidak usah dibunuh, nanti habis kalian. Karena ibu bapak tidak pula seluruhnya yang menyembah berhala tuh, yang separuhnya juga baik. Kok tidak diceritakan oleh Allah yang baik-baik? Yang jahat saja yang diceritakan. Ada, tapi sepintas-sepintas. Bahwa Bani Israel itu pula kelebihannya. Dia yang baiknya tak tanggung baiknya, yang jahatnya tak tanggung pula jahatnya. Begitu. Kemudian setelah itu, innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya dia maha penerima taubat lagi maha penyayang. Untunglah azab seperti ini, hukuman seperti ini tidak diberlakukan oleh Allah untuk kita umat Nabi Muhammad, kecuali bagi yang orang membunuh orang lain. Tidak halal untuk menumpahkan darah orang dengan membunuh nyawanya, kecuali nyawa dibalas nyawa, maksudnya hukum kisos. Atau laki-laki dan perempuan yang sudah pernah menikah dengan nikah yang sah lalu dia berzina, dirajam sampai mati. Atau tarikul lidinihi, atau orang yang murtad dari agamanya, kalau dia murtad baru dibunuh. Tetapi yang membunuhnya atau memancungnya pemerintah. Hukum Islam kalau berlaku, bukan kita. Ada orang keluar dari agama Islam, itu dia pindah dari Islam ke Hindu, bunuhlah. Tidak boleh. Yang melaksanakannya adalah pemerintah. Tapi hukum Islam itu tidak berlaku sekarang, tidak berdiri. Jadi biarkan saja, ajak saja kembali masuk Islam. Kan banyak yang murtad tuh bu. Ini Allah ceritakan tentang perihal Bani Israel yang begitu, dimaafkan akhirnya oleh Allah. Sisanya tidak perlu bunuh diri. Sudah, sepatutnya kalian bersyukur, dan untuk anak cucu kalian ke bawah jangan sampai melakukan dosa yang sama.